Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo diunjuk. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngolah pikir, diskusi asik. Kita kumpul di sini. Biasa kalau udah kumpul-kumpul begini nih, ada hal-hal yang kita ingin rembukkan, diskusikan, atau hal-hal yang menjadi unek-unek kita ya malam hari ini kita bisa urun rembuk, bisa mencari solusinya ya. Semoga ini menjadi pertemuan dengan keberkahan karena ilmu yang kita dapat malam hari ini ya. Baik, rekan-rekan pemirsa juga yang terus pantau channel ini gitu, terus pantau ya, karena hari-hari kita ya seperti inilah. Semoga apa yang kalian saksikan itu semua bisa membawa manfaat buat kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, malam hari ini melanjutkan diskusi kita di malam yang lalu itu ya. Dimana itu mungkin durasi ya hampir terpanjang ya. Durasi hampir terpanjang 2 jam seperempat itu kita berdiskusi tentang wacana batini ya, karena yang disinggung apa yang kita ingin ketahui waktu itu tentang akal, kolbu, ruh, dan nafsu kan. Nah, diawali dari pertanyaan Pak Tarso waktu malam itu ya. Nah, malam ini saya pribadi masih ada hal yang ingin saya tanyakan Pak Yai tentang kesadaran. Kesadaran itu ada di mana? Kesadaran itu bagaimana prosesnya bisa hadir? Satu, kesadaran itu ada di mana, terus kesadaran itu bagaimana proses hadirnya? Nah, itu pertanyaan dari saya. Karena ketika kita bersinggungan tadi kemarin berbicara tentang akal, nafsu, kemudian ruh, juga kolbu. Nah, pasti akan berujung kepada kesadaran. Gitu. Nah, di mana sih kesadaran ini? Kemudian bagaimana proses hadirnya kesadaran? Nah, itu Pak Yai yang saya ingin tanyakan. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau punya unek-unek gimana? Pak Dedi? Yuk. Belum? Belum. Oke, Pak Tarso. Oke, ini dulu ya. Oke, baik Pak Yai. Pertanyaan dari saya. Mohon kesediaannya untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala mani tabi'al huda wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Dulur-dulur, ikhwan, para sahabat-sahabat dunia maya, sahabat dume yang sedang menyaksikan channel Ngopi Disik, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Masalah kesadaran nggih. Kesadaran itu akan muncul setelah kosong. Setelah kosong. Kosong itu kalau orang Jawa bilang suwung. Suwung nggih. Suwung, kosong, ya wang-wang wung gitu ya. Wang-wang wung itu Jawa gitu ya. Kosong ya, suwung bukan berarti kosong, tapi gimana ya?
tapi juga bukan berarti isi gitu. Karena kalau nanti suwung itu diartikan kosong, itu kan identik dengan wadah. Wadah ya kan. Iya. Kosong karena nggak ada isinya, isi karena ada wadah kan. Kesadaran ini lebih kepada apa ya? Kalau dibahasakan gimana sulit untuk mengungkapkan sadar itu. Tapi kalau boleh buat inspirasi, saya pernah membaca Al-Quran ya tentang sadar itu ya, tentang sadar. Di Quran tuh begini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha waladina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yashurun. Itu ya, yang artinya waminan nasi, dan dari antara manusia-manusia dalam dunia ini mayakulu, ada orang-orang yang berkata, ada orang yang mengatakan amanabillah, kami ini beriman kepada Allah, kami ini percaya kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan bahkan kami juga beriman setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan di akhirat itu. Setelah hari-hari dunia ini ada hari-hari akhirat. Gitu. Jadi amanabillah wabil yaumil akhir. Kemudian di akhir ayat itu dijelaskan wa mahum bimu'minin. Tapi dia bukan termasuk orang beriman. Ya, bukan termasuk orang beriman. Kenapa? Ya, ini yang mungkin nanti arahnya kepada kesadaran. Dia mengatakan sesuatu yang mungkin tidak disadari kan akhirnya gitu. Dan saya baca ayat lain itu di Quran pernah diceritakan suatu ketika ada orang-orang Arab Badui yang mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Badui mengatakan, kami ini telah beriman, tapi kemudian Allah menurunkan jawaban wahyu kepada Nabi Muhammad supaya menjawab itu. Katakanlah saya baru Islam, saya telah Islam, bukan iman tapi telah Islam. Artinya jangan katakan kami telah beriman, katakan kami telah Islam. Apa alasannya? Karena iman itu belum meresap, belum masuk ke dalam kolbumu, mungkin masih di lisan. Gitu. Lalu kenapa orang mengatakan hal seperti itu kalau memang, ya kan? Jadi kan butuh ke dalam. Artinya kalau kita bicara ke itu nanti kita harus meneliti ke dalam diri, tidak bisa kita. Kalau pikiran kita ini lebih banyak jangkauannya hanya yang ini ya. Kalau kita kesadaran sulit kita. Ini dimensinya beda. Kalau bahasa Pak Tarso, durung titiwan sini membicarakan itu. Ya Pak Tarso ya. Belum tepat gitu ya Pak. Belum saatnya sebetulnya bicara itu. Jamnya juga belum pas. Oh udah 12.00 Pak. Ya? Udah lewat. Udah. Kosong udah. Nah, lalu kenapa orang yang menyatakan dirinya beriman sama Allah dan hari akhir dibilang oleh Allah dia tidak termasuk orang beriman? Ternyata di ayat berikutnya itu dijelaskan yukhadi'una allaha waladina amanu. Mereka itu akan menipu Allah, bahkan menipu orang-orang yang beriman. Jadi dia ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, tujuannya menipu Allah.
dan menipu orang yang beriman. Tetapi kan Allah nggak bisa ditipu. Iya. Akhirnya yang ketipu Diri orang sendiri. beriman. Orang beriman. Dan yang menipu ternyata tampilannya lebih iman dari orang beriman yang ditipu. Jadi yukhadi'una Allaha waladina amanu, hebat dia. Tapi kan Allah juga bilang wa ma yakhda'una ila anfusahum. Padahal hakikatnya dia nggak menipu Allah, bukan menipu orang yang beriman. Tapi aslinya dia menipu anfusnya sendiri, nafsaninya sendiri, dirinya sendiri. Dia menipu dirinya sendiri, menipu jiwanya sendiri, menipu napasnya sendiri. Anfus itu jamak dari nafas. Gitu. Wa ma yakhda'una ila anfusahum. Dia tidak menipu Allah, tidak menipu orang beriman, tapi dia menipu anfusnya sendiri, nafasnya sendiri, menipu dirinya sendiri. Kenapa dia kok begitu tega menipu dirinya sendiri? Itu, ya. Wa ma yashurun. Disebabkan apa? Dia tidak sadar. Kalau dia sadar nggak mau lakukan itu. Kenapa kesadaran itu tidak ada? Karena fi qulubihim maradun. Iya, ada penyakit. Di dalam kolbunya itu penuh penyakit. Fazadahumullah marodo, maka Allah tambahkan penyakit yang ada itu dan walahum adabun alim. Dan akibatnya hidupnya pun akan tersiksa, pedih, nggak mendapatkan ketenangan, nggak dapat ketentraman. Dibilang sejahtera bahagia itu nggak sulit, karena apa? Oh, dia kesono sini cuman bohong, ngelabuin orang, pencitraan, kepentingan macam-macam. Itu fazadahum marodo walahum adabun alim. Kenapa dia tersiksa? Bima kanu yakdzibun, disebabkan diakibatkan oleh perbuatan dusta yang dia lakukan itu. Jadi bisa kita simpulkan, kesadaran itu baru akan muncul apabila kolbunya bersih dari kotoran-kotoran, penutup-penutup yang ada. Bisa dipahami, Pak? Iya. Cetok, Pak? Cetok, Bagaimana, Pak? Ya. Bisa udah bisa dibayar apa itu kesadaran? Iya, oke. Memang sulit, nggak bisa dipikirkan, karena kita harus meninggalkan pikiran, harus ada puncak kesadaran. Puncak kesadaran kan punya ritual, yang hubungannya antara kita dengan Tuhan. Makanya adanya dari sumbernya dari kolbu. Kalau kolbunya bersih, kolbunya bagus dia. Kenapa dia jadi bagus? Hidupnya setiap langkahnya disertai dengan kesadaran, sehingga tidak ada keterpaksaan, tidak ada yang namanya kepentingan kepentingan macam-macam, Pencitraan. Kenapa? Dilakukan dengan penuh kesadaran. Ya mungkin itu hanya bisa diincipi masing-masing ya. Ya, kapan kita pernah merasakan kesadaran itu naik? Kapan kesadaran kita hilang? Siap. Bisa di itu. Ini saya hanya kasih gambaran dulu. Iya. Kalau itu ini susah lah, Pak. Jadi intinya setelah ini udah banyak pikiran sudah enggak ini udah bersih loh. Naiknya nur tadi masuk ke akal menjadi cahaya yang terang benderang. Disitulah nanti ada terbuka semua, leluasa. Karena apa? Terangnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu kira-kira ya. Kesadaran itu kalau sudah Kesadaran. hasilnya nikmat. Apapun yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami. Ini gambaran. Nah, silakan, monggo. Kalau ada yang mau nanggapin, nggak harus saya ya. Bisa saja saya salah. Bisa aja saya salah. Bisa. Gimana, Pak Tar, mau menanggapi atau bagaimana? Udah paham. Udah paham. Iya, benar. Pak Deddy gimana, Pak Deddy? Yang mungkin saya bisa terima saya masukkan ya. Jadi kesadaran itu ada hubungannya dengan kolbu. Oke. Dan yang pernah kita tahu, kolbu itu sifatnya tidak stabil itu kan, bolak-balik gitu kan. Oke.
Jadi bagaimana kita bisa tetap itu punya kolbu yang stabil supaya tetap terus sadar gitu. Enggak sadar tidak. Ya. Tidak sadar gitu kan. Ya itu yang saya bilang proses tadi ya. Nah, terus apa lagi? Itu yang bisa saya terima. Oh ya, ya, ya. Dah. Ini mau didiskusikan, mau ditanyakan atau memang ada atau hanya sebuah tanggapan dari Pak Dedi? Ya. Penjelasannya udah jelas. Ya, tanggapan ya. Oke, baik. Ya. Ya. Saya nanya boleh nih. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pala. Bang Bala. Ya. Menambah seru nanti. Iya, oke. Iya, tafadhol, tafadhol. Silakan Bang Paula. Ah, Bang Pala. kita kedatangan tamu ini. Alhamdulillah. Ngopi Bang Pala, ngopi. Ya, Ngopi dulu, ngopi. barakallah. Ya. Bikin dulu. Ya, cetar udah. Bagian roda sekarang. Oh, bagian Kalau ronda. duduk di sini sudah dihitung daftar hadir. Oh, Hadir undang kalau di sini. Jadi nggak harus keliling. Nanti dia ngeliat juga, oh iya dada, iya lanjut gitu. Satu yang benar. Oh, nanya dulu ya udah. Baik. Ayo, silakan. Silakan Pak Tarso, ada pertanyaan? Monggo silakan. Saya mau nanya Pak ini. Ya. Ini masih ada hubungannya dengan Kesadaran. Ya. kesadaran. Oke, baik. Ini yang saya alami sekarang Pak. Yang dialami Biasanya kemarin-kemarin saya nggak begitu ngantuk ya. Hari ini ngantuk banget ya. Ah, Deket-deket mungkin biar bisa ngomong ya Pak. Bicara ngantuk itu di ayat kursi itu kan diterangkan bahwa Allah itu nggak tidur kan. Nah, terus saya hubungkan dengan konten yang kemarin itu potensi batin ada 4. Iya. Kolbu, roh, nafsu, akal. Ya. Yang ingin saya tanyakan disebabkan oleh potensi batin yang mana Pak rasa ngantuk itu? Apa Pak? disebabkan oleh potensi batin yang mana, mata batin yang mana? disebab Ngantuk itu. Kadang-kadang lah ngantuk ini, kadang-kadang nggak ketahan sama sekali. Ngantuk. Iya. ya Potensi mata batin yang mana itu? Di antara 4 potensi tadi, yang kolbu, roh, nafsu, sama akal. kal iya Ya. iya Udah. udah itu pertanyaan dari Pak Tarso mengenai ngantuk ini. Iya masih. Baik. Masalah ngantuk. Ngantuk itu dirasakan nggak dirasakan, terasa nggak? Kadang ngantuknya terasa nggak ketahan. Nah, nggak perlu dirasakan kan? Iya, tetap. Jadi ngantuk itu dirasakan nggak dirasakan, terasa nggak? Terasa. Rasa itu apa? Itu kan dari dalam munculnya. Kolbu. Hati. Kolbu. Nggak bisa dipengaruhi oleh kita. Kamu ngantuk dong? Nggak bukan bisa dong. Iya. Dari dalam dong. Iya. Sama juga pengen nggak ngantuk, tapi kan cuma nggak bisa. Iya. Jadi dirasakan nggak dirasakan tetap Ngantuk. terasa. Sesuatu yang selalu terasa itu pasti sir. Saya pernah baca diskursi al insanu siri wa ana siruhu. Manusia itu sirku, insan itu sirku kata. Dan aku sirnya dia. Insan itu rahasiaku dan aku rahasia dia. Ini urusan batiniah kan? Batiniah, iya. Potensi Ya, batin. urusan ruhaniah kan? Iya. Kemarin sudah saya kasih pagar. Iya. Ya salunaka anir ruh kulir ruhu min amri robbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya salunaka anir ruh. Mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Kul, jawab, katakan. Kulir ruhu min amri robbi. Urusan ruhani, ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi. Dan kalian tidak diberikan pengetahuan tentang roh itu ilah kecuali kolilan sedikit sekali. Nah ini kita bahas tentang roh yang sedikit kan ini urusan Tuhan. Karena tadi menanyakan tentang potensi batin. Batin. Jadi untuk sementara kita mukso mau nggak? Loh, mukso itu apa namanya ya? Mukso itu ngerogo sukmo. Jadi jasadnya ditinggal dulu. Nukson. Ya jasadnya ditinggal dong.
Kalau bahasa saya dulu meraga sukma. Meraga sukma. Urusan rohani urusan di dalam ya Pak. Iya. Kalau kita masih pakai fisik, kita masih ada hijab. Kita di dunia ini nggak bisa mengenal Tuhan karena hijab tubuh kita. Tubuh kita urusannya kepada dunia. Sholat pun masih dunia yang ke bawah karena ada tuh fisik. Kalau kita bicara potensi rohani, nggak bisa bawa fisik. Kalau nanti kalau Pak Palah ada pemahaman yang berbeda, di sini siap menerima perbedaan dengan dewasa. Sehingga Cak Warto nggak pernah bermasalah. Dan perlu mungkin belum tahu, di sini terawihnya 8 Pak. Jadi kalau pengen cepet terawihnya di sini. Iya. Ya kan artinya saya maulah berbeda. Kalau ada pandangan yang berbeda. Jadi sepakat. Jadi kita ngerogoh sukmo Pak. Sukmonya biar keluar, raganya ditinggal. Kalau bahasa sahabat Nabi, mutu qoblata mutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Kamu nggak mungkin bisa ini kan al-insanu jadi urusan Tuhan ini. Bagaimana sama berurusan Tuhan? Bagaimana ketemu Tuhan kalau nggak mau mati? Masuk surga syaratnya mati. Makanya masuk surga itu semua orang kepengen nggak? Iya. Pengen nggak masuk surga Pak? Hah? Iya pengen. Pengen kan? Mau nggak masuk surga nanti malam? Atau subuh? Mati dulu. Nah iya, nggak mau kan? Nah ini kan jadi masalah. Ini yang jadi masalah ini. Nah kita bicara rohani tapi nggak mau mati gitu loh. Oke ya. Jadi itu rahasia. Share itu rahasia. Rahasia itu kan saking besar rahasia yang sulit dipecahkan. Itu ya. Itu berasal dari kata rasa. Pak Pala juga kopinya dibikin. Udah nih. Itu ya, rasa itu saking ininya jadi rahasia. Baru saking barunya menjadi baharu, ya kan? Itu bahasa Pak ya. Nah, jadi kembali ke ngantuk. Jadi pertanyaannya, potensi bensin ada 4 Pak. Ada ar-ruh, ada al-aql, ada al-nafas, ada al-aql. 4. Ketika orang terasa ngantuk, ini penyebabnya maksudnya? Iya. Yang mana? Iya. Ada sebab atau tidak ada sebab? Ya. Kalau Allah kehendaki ngantuk. Walaupun udah minum obat tidur, kalau nggak ngantuk, saya sering minum obat tidur tapi nggak tidur. Iya. Betul? Betul. Saya paling banyak minum obat Pak. Jadi minum obat itu ngantuk. Saya masih melek, bisa sampai sahur, bisa sampai subuh. Jadi kembali kepada sirsiran masalah rasa. Tadi sepakat ya, dirasakan tidak dirasakan, ngantuk itu tetap terasa. Jadi rasa ini sumber dari mana? Sir dari mana? Allah. Tahu nggak kalau ngantuk itu perintah Allah? Iya. 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 Ingat, orang takwa itu melaksanakan segala perintah menjauhi larangan. Kalau perintahnya kau lakukan kapan sambat nikmat, tapi kalau perintahnya tidak segera dilakukan, mesti sengsara. Sambat ngantuk kok nggak mau tidur, coba aja, tersiksa. Ngadepin tamu juga tersiksa. Kemudian, maaf ya tamu, saya bukan mudir, saya ngantuk banget, tidur aja, nikmat nggak? Iya. Tapi kalau ditahan, Kagak. itu rahasianya. Kalau engkau melaksanakan perintah Allah, Allah akan berikan nikmat kepadamu. Tapi kalau kau tinggalkan perintah Allah, kamu akan tersiksa. Kongkong turu itu, tidur itu perintah Allah Pak. Loh zaman diperintah kon turu nggak gelem turu. Betul nggak? Nah, kalian disuruh melek malah tidur terus. Disuruh qiyamul lail malah tidur mulu. Nah ini kembali. Satu ya, itu dulu. Kedua, orang kalau nggak makan, tadi puasa, kan nggak makan itu. Dirasakan atau tidak dirasakan, terasa nggak lapar itu? Asa nggak mau ngerasain lapar lah, mau puasa. Tapi lapar itu dirasakan atau tidak dirasakan, terasa nggak lapar itu? Terasa. Dari mana?
Ketika ada rasa lapar, artinya Allah perintah supaya kamu makan. Makanya kalau puasa jangan lapar. Puasa kok lapar? Gimana Bapak? Kalau lapar makan, karena Allah yang nyuruh. Ketika sampan lapar, sampan paksa-paksa, akhirnya walaupun 30 hari pol puasanya, cuma lapar sama haus, karena puasanya udah nggak sadar, tidak dengan kesadaran. Gimana? Itu menjadi masalah sebetulnya. Lapar, makan. Allah tuh memberikan perintah, memberikan itu sudah dipertimbangkan, tahu banget kondisi kita. Oh ini suatu saat ada yang sakit, oh suatu saat ini ada yang bepergian, ya kan, kena panas, kena ini, kena itu, banyak banyak masakot. Dikasih solusi orang yang sakit, dikasih solusi orang yang sedang bepergian. Dan oh ini ada orang yang sudah tidak kuat dengan kondisi-kondisi fisik atau apa, dia nggak mungkin kuat puasa. Dikasih solusi bagi orang yang nggak kuat. Ada Pak? Nah itu, kenapa kita paksakan? Itulah ego kita, aku berisik. Allah nggak pernah berisik. Yang berisik mesti orang-orang yang Allah pernah berisik nggak Pak? Nggak pernah berisik. Yang berisik yang pintar-pintar dalil ya. Itu mbok prakteknya. Nah, jadi kalau kembali itu yang penyebab ngantuk itu apa? Ya karena memang Allah tahu kita lelah dan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, diingetin, sok kamu udah lelah, kamu siang kerja, habis kerja pulang udah sore persiapan takjil, habis takjil berdoa traweh, traweh jadi muadzin, sampai rampung traweh, habis traweh tadi ngaji udah selesai, baru selesai ngaji, baru ngopi sebentar, sekarang diskusi, ngopi disik Pak namanya, ngopi itu ngolah pikir, disik diskusi asik, diskusi tapi di bawah asik, gak perlu berantem. Gak perlu berantem begini, ini namanya halakoh Pak. Bukan majlis salim tapi hilakut zikri kata Nabi, taman surga. Jadi kalau ada orang lewat, kalau kalian melewati Riyadul Jannah, berhentilah sejenak. Sahabat nanya, wah masih di dunia bagaimana dia mampir ke taman surga? Rasulullah senyum-senyum karena belum tahu dia. Ayo kola Riyadul Jannah di dunia hilakut zikri. Taman surga di dunia itu adalah ada satu halakoh, kumpul duduk ngeriung begini Pak, melingkar, ini halakoh namanya. Nah di dalam halakoh itu tahu 2 orang, 3 orang, 4 orang, di situ digunakan untuk mentafakuri, memahami tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Dia tafakuri tentang ayat-ayat Allah, otomatis digunakan untuk mengingat Allah. Nah, itu disebut hilakut zikri. Bukan majlis salim, bukan. Riyadul Jannah fi dunia hilakut zikri. Ini hilakut zikir. Mungkin orang ronda lewat, oh, kok wong-wong goblok mau dengerin warto, di sana cuma diajak kongko, ngopi sama ngobrol doang. Di mata orang lewat, tapi di dalam pandangan Allah dan Rasulnya taman surga. Apa cirinya? Satu, tidak ada kebencian. Surga tidak ada kebencian. Kedua, tidak ada hasud. Tidak ada kedengkian. Kita semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaykum. Kembali kepada ngantuk. Jadi Allah Maha tahu. Itu perintah Allah. Oh, saya nggak merasakan. Gitu. Ya kan? Tapi tiba-tiba terasa. Nah, itu kehendak Tuhan. Iradat bukan? Iradatullah. Kapan bisa bikin ngantuk saya? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya itu kadang-kadang pengen bisa tidur, nggak bisa Pak. Ya kalau bahasa Jawanya kancilan. Berpikir habis subuh nanti saya tidur jam 10, jam 11 gitu. Makanya saya sekarang jadi bangsawan Pak. Apalah, biar kenal dia.
bangsawan itu bangsa tangine awan. Awan. Jadi bangunnya siang. Siang. Kalau pagi tidur. Malam begini matanya nih. Melek. Ya. Jadi orang malam, Pak. Orang malam tuh matanya tajam. Dan rezekinya banyak. Lebih banyak daripada orang siang. Saya berani buktikan. Dan dia lebih mulia daripada orang siang. Bukan mau nyombongkan diri. Saya contohkan satu. Supir bis malam sama supir bis kota, muliaan mana? Mulia mana supir bis malam dengan bis kota? Bis malam ya, mulianya di mana? Nggak bakalan dia bis malam nggak bakalan mampir ke warteg. Warung-warung eceran nggak mau. Restorannya besar khusus, ruangannya khusus, gratis, minumnya lebih enak dari tamu-tamu yang lain. Dan kencingnya Pak, wangi toiletnya. Toiletnya wangi Pak, udah baru kencing. Wangi toiletnya. Coba sopir bis siang, kalaupun mampir Padang itu ya Padang-Padang yang di terminal lah. Udah gitu tulis dulu ya, nanti pulang setoran bayar gitu kan. Kalau kencing Pak, buka pintu mobil, bulek, kakinya yang sebelah nangkring di ban mobil, pegangin dulu. Ntar selesai itu tempat kaki gini, keren nggak? Itu orang malu Pak, matanya tajam, satu senti. Oke, nah, kan kalau udah ada isyarat berarti kan Allah perintah. Bisa aja inama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Padahal pengen melek nih. Gitu. Tapi kok ngantuk itu. Nah, itu dari mana gitu. Ya dari sir. Karena masih punya rasa. Kalau nggak punya rasa, Pak, nggak bakal pernah ngantuk. Iya. Jadi bukan dari nafsu. Nafsu nggak akan bikin kita ngantuk. Malah gara-gara nafsu itu nggak tidur-tidur. Aku kalau lagi nafsu, Pak, nggak tidur-tidur. Nah, urung dilayani, urung dulu. Belum dilayani. Lagi nafsu. Gua udah begini kagak dilayani, ya kan? Gua udah minum kopi 7G tadi. Malah nggak tidur-tidur. Yes. Kenapa? Nafas itu la takudu sinatu wala nau. Nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Mata ngantuk nggak? Mata ngantuk nggak? Tidur nggak? Tidur. Mulut ngantuk? Tidur. Kuping? Tidur. Ya kan? Iya. Tangan tidur, kaki tidur, semua tidur. Napas? Enggak. Terjaga terus. Kalau tidur ya Bayangkan kalau napas sama tidur. masalah. Iya, masalah mau tidur ya. Di Quran ada kok kata aku bisa Ini tajalinya ruh. Makanya ruh, qalb, an-nafas, al-aql Akal. adalah latifatur rubaniyah, dia satu. Tuh, hakikatnya. Jadi tauhid. Tauhid. Udah tahu dari mana sumber ngantuk? Perintah Allah. Iya. Perintah Allah. Itu perintah. Lapar? Perintah. Perintah Allah. Perintah Allah. Kulu wasrobu. Kulu. Kulu wasrobu. Haus? Wasrobu. Rasa, Pak. Di diri kita ini rasa banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Ada rasa pengen tidur namanya ngantuk. Ada rasa mules-mules yang ini, oh ini cuman pengen kentut. Ada rasa yang oh ini kalau dia pengen berak. Oh kalau rasa ini pengen pipis, ya kan? Yes, ya. Berbeda-beda. Coba bayangkan kalau Allah dulu nggak berikan rasa sama kita, gimana kira-kira? Habis makan jengkol, naik apa jetko yang Iya, Jack Linggo. pasem apa? Jack Linggo. Ya, di sini ada ibu-ibu, cewek cakep, di ibu itu ibu-ibu. Tahu-tahu jengkol, kira gimana? Karena nggak ada rasa. Enggak ada rasa. Berarti rasa Itu isyarat, sir Pak. Sir. Itu isyarat. Itu isyarat bahwa Allah perintah supaya kamu kencing. Iya.
Betul nggak? Iya. Dan itu Ketika kita pengen kencing, kemudian kita terasa pengen pipis, kemudian kita ke toilet, ketemu toilet semua nikmat apa sakit? Lega. Tapi, hah? Lega. Hah? Lega. Lega. Lega, belum. Tapi kalau ditahan, Penyakit. udah macet, agak ketemu pom bensin, merah padam. Iya. Begitu ketemu gambar toilet, lega banget, bahagia. Ternyata bahagia itu sederhana. Lihat gambar toilet itu bisa bahagia. Orang lagi kebelet pipis. Baru mau melaksanakan perintah di saat kebelet itu sudah bahagia, apalagi dilaksanakan plong ya Pak. Tapi kalau ditahan, bukan hanya merah padam kita bisa kena itu kencing batu, bisa gagal ginjal, bisa prostat. Betul. Karena apa? Lu diperintah Allah, lu tunda-tunda. Apa lagi? Kentut. Beda rasanya dengan pengen pipis, Pak. Dan kita sadar, oh aku pengen kentut. Ini perintah Allah, Pak. Kalau itu sampai laksanakan, lega rasanya. Ini kan sampai akunya sampai berisik. Jangan kentut dong, kan kita lagi di majelis taklim nih. Aku agak fokus ngaji juga. Nahan ya. Eh? Iya nahan. Jadi mulus jadi. Aduh. Udah aja kalau lagi begitu, Bapak, maaf ya saya ada telepon, pergi aja ke toilet, kentut deh. 10 menit kali 15 menit, biar baunya hilang dulu, jangan baru terus masuk lagi, baunya masih di celana, di sini nanti bau dari fesna. Jangan bau-baunya, ya enggak? Ditahan-tahan. Coba kalau orang nggak bisa kentut, operasi Pak. Operasi. Mahal. Betul kan? Mahal. Makanya kalau kentut tuh bersyukur dong. Jangan kalau dapat duit doang, kentut tuh kamu bersyukur. Lu nggak punya duit, kan nggak bisa kentut, habis duitmu. Nggak bisa buat nebus kentut. Biar banyak duit. Iya nggak sih? Harus operasi, harus ini. Syukuran masih dikasih kentut. Cepet kalau udah kepengen itu. Banyak solusi, ada kaifiat. Pak, kalau dari Masjid Taklim banyak kumpulan, ada Pak Lurah, apalagi ada tamu wali kota. Emang ada Pak Wali Kota, kenapa sih? Wali Kota terawih aja pada gejik. Emang kalau di Solo kagak terawih apa? Iya enggak? Iya. Biarin aja, ngapa sih? Gua punya tugas juga. Dia punya kepentingan, aja kan enggak? Nggak mau. Ya kan? Pakai kaviar. Wah, nami ya. Saya bukan kurang hormat tinggalin masjid. Ada telepon Pak. Pura-pura aja, dia kagak tahu ada telepon apa enggak, emang dia ngelongok enggak. Toilet agak lamaan dikit. Oh, biar dulu gitu-gituin biar pada itu negara udah nggak bau baru masuk lagi. Jangan masuk ke kumpulan masyarakat bawa bau. Wah, jadi fitnah itu. Nah itu masalah tadi ya. Pasti banyak loh Pak. Buang air besar itu rasanya beda dengan pengen kentut. Oke Pak? Iya. Enggak, sampai sini udah bisa diterima belum? Udah bisa. Enggak, Pak Pala kalau mau nambahin silakan Pak. Iya. Enggak, ini diskusi Pak, kita apa? Bukan mujadalah bukan ya? Kita nggak ada mujadalah, yang ada apa ya? Mudakaro, kurun rembuk. Bukan tukar pikiran, tapi tukar pengalaman. Saya kalau udah ada tukar pikiran sama Pak Pala, saya nggak mau Pak, biar ditambahin berapa kamu. Enggak, gini alasannya gini. Saya baru pengen belajar berpikir positif. Takutnya nanti kalau pikiran saya satu ke Pak Pala, yang tadinya pikiran saya positif, jadi negatif. Nah itu. Jadi negatif mulu sama orang. Nah itu negatif thinking namanya. Nah kita baru pengen, udahlah kita positif sama orang. Jadi enak Pak ketemu siapa aja, gak ada masalah. Oke? Baik. Kita pakai rasa. Dia juga punya rasa, kita punya perasaan, dia punya perasaan. Kalau kita dicubit rasanya sakit, ya jangan nyubit orang, karena orang juga dicubit sakit, nanti marah dia. Mungkin gitu Bang. Udah begitu aja selesai. Wah, karena pakar datang lagi. Tambah, siapa lagi? Ya. Nah, oh enggak, mau kemana?